Pengertian dari perilaku biaya adalah perilaku biaya sendiri akan mendeteksi apakah ketika keluaran atau output produksi bertambah, maka biayanya akan bertambah juga. Dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output atau aktivitas berubah. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost, biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Dan yang ketiga biaya campuran atau mixed cost, biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama ada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Yang kedua, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Model perilaku biaya. Masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Misalnya, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku. Maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya perpindahannya. Metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah atau high-low method, suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tinggi, dan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas rendah. Yang kedua ada metode scatter plot, yang merupakan suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahannya berupa tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil atau the least square method. Metode ini menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik atau best fitting line, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Yang keempat, penggunaan program regresi. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi, rendah, dan scatter plot tidak dapat digunakan. Perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung, tapi jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih penjelasan, metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Selanjutnya, penilaian manajerial, yaitu manajer yang melakukan penilaian tersendiri. Banyak manajer yang menggunakan pengalaman dan observasinya terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. 3 hal yang biasanya dilakukan manajer. Yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas untuk menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Kemudian yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan yang ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan ini untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya, karena ketika manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik.